Shalom, selamat malam. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Luar biasa. Saya minta sekali lagi, apa kabar Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah? Boleh minta jempolnya luar biasa. Iya. Di sini ada 1000 orang Bapak Ibu, jadi saya suaranya harus semangat ya. Apa kabar yang ada di rumah? Saya tidak tahu yang di Zoom ada siapa aja. Boleh kasih tahu? Cieni, hai Cieni. Apa kabar Cieni? Siapa lagi? Ciane, halo Ciane. Apa kabar? Salam buat Kenso sama Hili. Siapa lagi? Ciyuce, Ciyuce, hai. Apa kabar? Bagaimana kabarnya sama Mas Noel? Siapa lagi Hariman? Bu Helena, halo Ibu, apa kabar? Lanjut. Ci Indah, Cici, hai. Belum sempat kesini ya Ci, nanti minggu depan kesini ya Ci Indah. Siapa lagi Hariman? Apa? Hili? Oh Hili nih, ngintip-ngintip. Hai Hili, mana mukanya yang cantik? Ya ampun cantik banget kayak mamahnya, rambutnya panjang ya. Aduh mamanya pakai toga itu. Hai Hili, kamu makin cantik aja. Hai, aduh melet-melet. Siapa lagi? Ada lagi? Ci Siska pastinya. Cici, hati-hati di jalan ya. Sampai di rumah dengan selamat. Kita mau dengarkan suara Cici yang merdu malam hari ini. Ada lagi Hariman? Udah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, mari saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk memejamkan mata sejenak. Mari kita mengatur nafas kita. Dimanapun Anda berada saat ini, saya ingin Anda merasakan keheningan. Kita buat tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucapkan syukur dan terima kasih pada malam hari ini kami boleh berkumpul kembali, baik di ruangan Matius ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Bapa, ini kerinduan kami. Malam hari ini kami rindu untuk bertemu muka dengan Bapa Surgawi yang begitu mengasihi kami. Kami mau mengucapkan syukur atas semua kebaikan Bapa di dalam hidup kami. Kami mengucapkan terima kasih atas pemeliharaan Bapa yang tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, melewati masa-masa yang berat. Bapa hadir menjaga melindungi kami, agar nyawa kami tetap berada dalam diri kami, agar kami bisa terus melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak untuk segala penyertaan, penyelenggaraan kasih dalam hidup kami. Terima kasih untuk banyak hal, untuk pekerjaan, untuk orang tua, untuk rekan-rekan, untuk keluarga, untuk suami, istri maupun anak, untuk saudara-saudara ataupun teman-teman. Terima kasih banyak Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan mengikuti persekutuan doa ini. Kiranya Roh-Mu yang Maha Kudus menyertai kami, baik di tempat ini maupun yang ada di Zoom di rumah masing-masing. Kiranya malaikat Kudus-Mu berjaga di sekeliling kami, melindungi tempat kami akan memuji dan menyembah Engkau di setiap sudut kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Dengan Roh-Mu yang kudus sehingga kami bisa bersekutu
malam hari ini bersatu hati, bersepakat untuk menyembah, memuji Engkau, dan mendengarkan firman-Mu, merenungkan dan mengaplikasikannya dalam hidup kami. Sertai kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, bukan sekedar fisik yang hadir, tapi jiwa dan hati kami hadir malam hari ini. Jiwa dan hati kami benar-benar merindukan Engkau, Sang Pencipta kami. Engkau yang membentuk kami. Bapa, hadirlah, kirimlah Roh-Mu yang kudus ke tempat ini, dan juga di setiap rumah yang menghasilkan acara ini. Kiranya Bapa berkenan menyertai persekutuan doa pada malam hari ini, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Beracarlah Bapa, ini adalah acaramu. Berkaryalah Tuhan, ini adalah malammu. Kami percaya Engkau berkuasa untuk selama-lamanya. Bunda Maria, doakanlah persekutuan doa ini selalu. Semua doa ini kami satukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Shalom Bapak Ibu, kembali di Shalomin nama saya. Shalom. Oh, di sini suaranya banyak sekali ya. Shalom. 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 Iya, Bapak Ibu yang di rumah boleh bangkit berdiri, ajak kanan kirinya yang mungkin juga lagi menyaksikan, yang di sini juga boleh bangkit berdiri. Kita akan memulai. Kita mau mendaki. Mendaki apa tuh? Mendaki gunung yang maha tinggi? Oh enggak, mendaki kasih-Nya Tuhan ya. Jadi siapkanlah badanmu, kita akan bergerak ya. Boleh tepuk tangan dulu. Nanti akan ada gerakan, bisa lihat nanti para singer akan bergerak ya. Boleh diikutin. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang curam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Dayung dalam selang angkasa, ku dayung perahu di sungai, ku selam dasar samudra, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di mana Kau ada? Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada. Karena siapa? Yesus. Mari kita bergerak ya. Kudaki gunung yang tinggi, turun lembah yang curam, melintasi padang rumput hijau berenang, Yesus besertaku. Mari bernyanyi. Beserta, siap-siap kanan. Kau ada, asik kiri. Di mana? Atas, bawah, pantatnya digeol. Iya. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada. Karena siapa? Di kanan, amin. Di kiri, asik. Di atas, lihat kanan kirinya, senyumin. Di suka Kau ada. Karena siapa? Karena siapa?
Karena siapa? Karena Engkau Yesusku. Oh, asik ya goyangnya Bapak Ibu, hitung-hitung ini. Apa namanya, stretching ya. Ya silakan duduk. Silakan duduk kembali yang di rumah, atau mungkin nggak berdiri sama sekali, nggak apa-apa. Kita mau kembali dalam sikap hening. Mari kita pejamkan mata kita. Raja Daud berkata di dalam Mazmur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Saya mengajak Bapak Ibu malam hari ini, entah Anda ada di tempat ini ataupun ada di rumah, saya meminta Anda memejamkan mata, meninggalkan segala aktivitas Anda. Saya mengajak Bapak Ibu untuk menjadi seperti Maria, bukan Marta. Inti keintiman dengan Allah, saya ingin Bapak Ibu merasakannya malam ini. Ini bukan hanya mendengarkan firman, ini menjalin kembali hubungan dengan Allah yang mungkin sudah lama kita abaikan karena merasa itu tidak penting. Pejamkan matamu, panggil nama Yesus dalam hatimu. Di setiap hembusan nafasmu, aturlah, panggil nama Yesus. Ingatlah betapa banyak kebaikannya di dalam hidupmu. Malam hari ini saya ingin bersepakat dengan Bapak dan Ibu yang ada di tempat ini maupun di rumah. Mari kita bersepakat untuk menyembah Allah dengan hati yang benar, dengan hati seorang hamba. Allah tidak memperhatikan suaramu bagus atau tidak. Allah melihat jauh ke dalam. Bila di sana ada sebuah penyembahan terhadap Dia, maka percayalah akan terjadi sesuatu yang besar dan indah dalam hidupmu. Pelan tapi pasti Beliau akan bekerja dalam hidupmu. Terus sebut nama Yesus dalam hatimu maupun di mulutmu sambil kau menafur nafasmu. Abaikan semua urusan-urusan duniawi yang mungkin mengganggumu malam hari ini. Ini adalah waktu Allah bekerja. Kembali saya ingatkan untuk mengingat kebaikan Allah. Ingatlah kebaikannya. Ia memelihara engkau, memelihara hidupmu, memelihara jiwamu. Saat kehancuran besar terjadi, saat banyak orang kehilangan kepercayaan, apakah kita akan kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan juga? Atau kita akan semakin kuat di dalam Dia? Ingatlah betapa Ia memeliharamu. Dia memberi engkau pekerjaan. Dia memberi engkau keluarga yang mengasihimu. Mungkin keluargamu tidak sempurna, tapi itu adalah tempat untuk kau menunjukkan kasihmu. Bersyukurlah, naikkan syukur dari hatimu. Ini bukan masalah seberapa banyak uang yang kau terima, seberapa terkenalnya engkau, tapi seberapa besarnya engkau mengenal pribadi bernama Yesus. Dan engkau berubah berdasarkan pembaruan budimu. Pejamkan matamu, naikkan syukurmu, ucapkan terima kasih. Dan mari menyanyikan lagu ini, bukan sekedar lagu, tapi doa kita bahwa kasih Allahku
sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari kita angkat syukur kita. Syukur terdalam dari hatimu. Kami menyembah-Mu Allah. Ku sembah dan ku sembah dalam hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi kita katakan kasih Allah. Sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah dalam hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Oh bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah dalam hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Oh selama hidup kami, ku sembah Kau Tuhan. Seperti Daud telah mengalahkan Goliat, kita percaya ketika kita bersyukur, kita mengangkat hati kita pada Allah, mengucap syukur senantiasa kepada Dia, kita akan menjadi lebih dari pemenang. Amin. Aduh, so banget. Amin. Amin yang mantap. Amin. 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 Meski kita jumlahnya banyak, kita harus tetap mantap ya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan puji Dia bahwa kita akan menjadi lebih dari pemenang. Tepuk tangannya. Asik. Yo. Lebih dari pemenang dalam skala perkara. Siapa yang telah dikalahkan? Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih
lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan dengan imanmu. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Oh, kita lebih Kita lebih dari pemenang. berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita kembali mengatur nafas kita. Kita kembali memejamkan mata. Kembali kita merasakan bahwa Allah mengasihi kita. Bersyukur pada Allah. Dan malam hari ini kita akan menyembah Ia. Mari kita sebut namanya, Yesusku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Mari kita bangkit berdiri, kita sembah Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari kami mau memuji kebaikan-Mu Tuhan. Ku memuji keajaiban kasih-Mu.
mengasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita sembah Dia dengan bahasa yang Tuhan beri. Dimanapun Anda berada saat ini, di rumah, di tempat ini, sembah Ia dengan bahasa yang kau punya. Bila belum bisa bahasa roh, bahasa Indonesia. Oh, oh, kami memuji-Mu, Tuhan dan Allah kami, Raja di hidup kami. Engkau yang kami puji, Sang Penguasa dunia sampai selama. Kau kekal abadi, kami menyembah Bapa. Syara roya Yahweh, syara doya Yahweh, syara moya Ramo, syara moya Yahweh, syirana ya rara, labona sina ya ra, lamonina ya ra, lamosina ya ra. Mari sembah Ia, sebut namanya Yesus. Oh Yesusku, terima kasih cinta-Mu ya Rasyaramu. Oh Sang Mulia dari Israel, oh Syeranaya, Labadirana. Sembah Ia terus, sembah terus. Engkau yang di rumah, sembah sungguh-sungguh. Sirana Yahweh, Gaborana, Sirana Yahya, Laramu, Ladina Sina Yahweh, Dari Sina Yahweh, Ladara.
ketika engkau takut. Percayalah, aku adalah Allah yang di masa lampau telah menenangkan ombak yang ganas di lautan. Mengapa aku tidak sanggup meredakan ombak yang terjadi dalam hidupmu? Jangan khawatir, anakku. Terima kasih Bapa untuk malam ini. Terima kasih kami boleh merasakan keheningan, di mana kami bisa lebih dekat dengan Engkau. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu melalui Ibu Cika. Tuhan, kiranya Roh-Mu yang Maha Kudus menyertai beliau dalam memberitakan firman-Mu. Biarlah apa maksud hati-Mu bisa tersampaikan lewat lidahnya, lewat perkataannya. Urapi ia dengan Roh-Mu yang kudus dari ujung rambut ke ujung kaki. Sucikan ia, ampuni kesalahannya bila ia melakukan salah padamu, sehingga ia benar-benar layak untuk mewartakan Engkau pada malam hari ini. Bapa, berilah kami juga telinga seorang murid dan hati seorang murid yang mau mendengarkan didikan dan ajaran dari gurunya. Dan biarlah apa yang kami terima itu akan menetap di hati kami dan menjadi rema bagi hidup kami. Dan berbuah pada saatnya sesuai waktu-Mu yang terbaik. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Bunda Maria, doakanlah Ibu Cika selalu. Amin. Silakan selamat duduk, silakan duduk. Shalom, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Ci. Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita boleh berkumpul, bersekutu bersama di bulan Juli ini. Ya, bulan Juli adalah bulan di mana kita menghormati darah Kristus yang mulia. Ya, darah Kristus yang begitu berharga, yang tercurah di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Dan kalau beberapa minggu yang lalu kita mungkin ada saudara kita, ya, keponakan kita, anak-anak kita, ya, sepupu kita dan cucu-cucu kita yang baru saja mengikuti komuni pertama, ya, setelah 2 tahun ya pandemi, waktu itu tidak ada, dan akhirnya banyak sekali anak-anak, mungkin kita lihat di sosial media ya, banyak, dan termasuk juga keponakan saya juga waktu itu di Bandung mengikuti komuni pertama. Bahkan saking banyaknya anak ya, bukan hanya di hari tubuh dan darah Kristus, di minggu depannya juga ada penerimaan komuni pertama karena jumlahnya yang sangat banyak. Kita terus mendoakan perjalanan iman dari anak-anak kita, ya, cucu-cucu kita untuk selalu beriman pada Allah Tritunggal Maha Kudus. Dan tema kita pada malam hari ini adalah seperti Daud, ya. Kita mau sama-sama baca dulu firman Tuhan dari Putra Sirah bab 47 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan bacakan perlahan-lahan ya. Sesudah dia tampillah Natan untuk bernubuat di masa Daud. Seperti lemak dipungut dari korban penghapus dosa, demikianlah Daud dipungut dari orang-orang Israel. Singa-singa dipermainkan olehnya, seolah-olah kambing jantan belaka. Dan beruang-beruang seakan-akan hanya anak domba saja. Bukankah di masa mudanya ia membunuh seorang raksasa serta mengambil nista
dari bangsanya dengan melemparkan batu dari pengumban dan mencampakkan kebanggaan Goliat. Sebab berserulah ia kepada Tuhan yang Maha Tinggi, yang memberikan kekuatan kepada tangan kanannya, sehingga Daud merebahkan orang yang gagah dalam pertempuran, sedangkan tanduk bangsanya ditinggikannya. Maka dari itu ia dimuliakan karena laksaan dan dipuji-puji oleh karena berkat-berkat dari Tuhan, ketika mahkota yang mulia dipersembahkan kepadanya. Sebab ia membasmi segala musuh di sekelilingnya dan meniadakan orang-orang Filistin lawannya, serta mematahkan tanduk mereka hingga hari ini. Dalam segala tindakannya, Daud menghormati Tuhan, dan dengan kata yang luhur menghormati yang kudus, yang maha tinggi. Ia bernyanyi-nyanyi dengan segenap hati dan mengasihi penciptanya. Di depan mezbah ditaruhnya kecapi dan memperindah lagu-lagunya dengan bunyinya. Ia memberikan kemeriahan kepada segala perayaan, dan hari-hari raya diaturnya secara sempurna. Maka orang memuji-muji nama Tuhan yang kudus, dan mulai pagi-pagi benar, suara orang bertalun-talun di tempat kudusnya. Tuhan mengampuni segala dosanya, serta meninggikan tanduknya untuk selama-lamanya. Ia pun memberinya perjanjian kerajaan dan menganugerahkan kepadanya tahta yang mulia di Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Tersyukur pada Allah. Ya. Kalau kita mendengar ya Raja Daud ya atau King David ya, rasanya teman-teman semua ya, Bapak Ibu Saudara sadari semua pasti sudah kenal ya, pasti sudah tahu ya. Dan itu banyak sekali ya kisahnya, kita bisa baca dengan lengkap itu di Samuel ya, kitab Samuel yang ada bab 1 ya dan buku yang kedua ya. Dan kita juga tahu dari kitab Mazmur ya. Dari kitab Mazmur yang terpanjang ya, Mazmur ada 150 bab ya, 150 pasal. Mazmur itu ya dibagi menjadi 5 buku ya, seperti juga Pentateuch ya, Nabi Musa ya, itu ada 5 kitab ya, Taurat Musa ya, dari yang Kejadian, Keluaran ya, Bilangan, Imamat ya, Ulangan ya, itu 5 bab. Dan Mazmur juga dibagi 5 buku ya, yaitu dari buku 1 sampai 41 ya, dan di akhir buku yang ke-41 itu ada kata-kata di ayat yang 14 yang terakhir, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin ya. Lalu mulai lagi buku ke-42 sampai buku ke-72, dan di akhir ya bab ke-72 di ayat ke-20 dikatakan sekianlah doa-doa Daud bin Isai. Ya, lalu lanjut lagi buku yang ketiga ayat ke-73 sampai 89, dan di akhir ayatnya yang ke-53 dikatakan terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Ya, amin ya amin. Ya, dan bab ke-106 ya, lanjut lagi dari 90 ke 106 ya, 106 yang 48 dikatakan terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dan biarlah seluruh umat mengatakan amin, haleluya ya. Dan penutupnya itu bab 150, itu satu bab judulnya adalah haleluya ya, puji Tuhan ya, memuji Tuhan Allah kita. Bagaimana Daud ya bermazmur, memuji, menyembah Tuhan Allah kita ya.
Dan kitab Mazmur juga dipakai dengan buku-buku liturgi gereja ya. Kita tahu habis bacaan pertama ke bacaan yang kedua ya, itu pasti ada namanya Mazmur tanggapan ya, yang biasa dinyanyikan ya, kata-katanya begitu menyentuh ya, Mazmur Daud ini. Dan juga dipakai juga bisa untuk doa-doa pribadi ya. Para biarawan biarawati di doa ofesi, doa brevir ya, bahkan setiap pagi di misa harian di Gereja Santo Yusuf Cirebon ya, bersama tim pastores ya, setelah misa harian bisa berdoa brevir, doa ofesi bersama. Itu adalah kenangan yang indah juga ya di Cirebon ya. Dan dilanjutkan juga bisa di Katoliksitas, itu ada teksnya, jadi bisa didoakan juga di rumah ya. Itu kitab Mazmur, nanti boleh diulang dibaca lagi di rumah ya, seluruhan kitab Mazmur. Dan kalau kisah Daud ya, Raja Daud ya, kita ingat mungkin dari awal bagaimana dia adalah seorang gembala ya. Nih seperti latar ini padang yang hijau ya, dia menggembalakan kambing domba punya ayahnya ya, ayahnya Isai ya. Dan kakeknya itu adalah Obed ya. Obed itu adalah putra dari Rut dan Boas ya. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari pernah mendengar ya, Rut dan Boas ya menikah, punya anak. Obed itu adalah kakek dari Daud ya. Ketika Daud sedang asik menggembalakan domba ya di padang rumput, akhirnya dia dipanggil ya, kita tahu dipanggil, dan akhirnya diurapi oleh Nabi Samuel ya, dipanggil diurapi ya menjadi raja di 1 Samuel bab 16. Mungkin kita buka ya, kitab 1 Samuel bab 16 ayat yang ke 13 ya, dikatakan ya, Samuel sebelumnya ya 12b, lalu Tuhan berfirman ya, bangkitlah ya, urapilah dia ya, urapilah dia sebab inilah dia ya. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya, dan sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud ya. Daud dipenuhi ya oleh Roh Kudus, seperti ya minyak. Kalau kita ingat minyak, seperti ingat sakramen Krisma ya, sakramen penguatan disebut juga ya, diurapi ya dengan Roh Kudus, diberi kekuatan. Dan akhirnya kita tahu ya, Daud ya menjadi pelayan dari Saul ya. Daud begitu rendah hati ya, saya diurapi jadi raja, dia menjadi juga pelayan dari Saul ya. Di 1 Samuel 16 ayat 23 dikatakan ya, saat itu Saul dikuasai oleh roh jahat ya, dan setiap kali apabila roh yang dari pada tetapi yang ayat ke-14 dulu, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat ya. Dan akhirnya setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul ya, ketika dia dikuasai itu ya, Daud mengambil kecapi dan memainkannya ya. Lalu Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya ya. Bagaimana kuasa dari doa ya, dari pujian dan penyembahan ya, dari mazmur-mazmur juga ya, doa-doa ya, itu yang dialami ya oleh Daud ya, dan ketika ia melayani Saul dengan kerendahan hatinya ya. Dan ketika juga 1 Samuel bab 17 ayat 37 itu ketika ya Tuhan ya telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Ya. Jadi Tuhan menyertai Daud ya, melepaskan dia dari segala bahaya ya, dari cakar singa, dari cakar beruang ya. Dan akhirnya kita tahu yang mungkin yang paling terkenal ya, dari Daud mengalahkan Goliat ya dengan 5 batu
ya, 5 batu kerikil yang kecil-kecil itu. 1 Samuel 17 ayat 45 dikatakan, ya, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, dia tidak gentar, ya, dia maju menghadapi Goliat yang mungkin besar seperti raksasa, ya, mungkin berkali lipat besar dengan baju zirah yang lengkap, ya, persenjataan yang lengkap. Tetapi Daud mengatakan, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ya, dengan 5 kerikil. Kalau mungkin pernah punya buku doa ini, ya, ada buku doa. Di sini ada pesan Bunda Maria dari Medjugorje, ya, mengatakan, ya, anak-anakku, aku mengundangmu untuk bertobat, ya, secara pribadi saat ini adalah bagimu, ya, tanpa kalian rencana Allah tidak dapat direalisasi. Anak-anakku, berkembanglah dari hari ke hari makin dekat kepada Allah melalui doa, ya, doa. Dan aku memberimu senjata untuk melawan Goliatmu, ya. Inilah kerikil-kerikilmu, yaitu berdoa, yaitu pertama adalah ekaristi, ya, perayaan ekaristi, ya, di mana kita bersatu dengan Allah, tubuh dan darah Kristus, ya, kita diundang dalam perjamuannya. Lalu berdoa dengan hati, ya, rosario, ya, membaca kitab suci, ya, termasuk juga membaca Mazmur tadi, ya, dan menyanyikannya. Dan yang keempat, berpuasa, berpantang, ya, terutama, ya, masa-masa Prapaskah, ya, dan juga Rabu Abu, Jumat Agung kita tahu, ya, dan juga berpantang kalau bisa juga sepanjang tahun, ya, hari Jumat sepanjang tahun, ya. Yang kelima adalah pengakuan dosa setiap bulan. Nah, ini bisa menjadi kerikil-kerikil kita untuk melawan Goliat-Goliat kita, ya, apapun Goliat yang sedang kita hadapi saat ini. Dan kita tahu, ya, bagaimana Daud juga, ya, memiliki banyak kelemahan, ya. Dia jatuh di dalam dosa, ya. Dia merebut Batsheba, ya, dari Uria, ya. Kita tahu ceritanya, ya. Mungkin kita sudah beberapa kali baca juga tentang itu. Tetapi saat itu juga Daud kembali diingatkan oleh Nabi Nathan, ya. Dan ia cepat, ya, menyadarinya dan berbalik kepada Tuhan, ya. Pengampunan dan melimpah dialaminya, ya, dari Tuhan. Dan dia menyanyikannya dalam Mazmur 51, disebut juga Mazmurnya berjudul pengakuan dosa, ya, bagaimana dia telah jatuh dari dosa, dia yang penuh dengan kelemahan juga, ya, seperti kita juga yang punya banyak kelemahan. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita boleh mengingat Mazmur ini, Mazmur 51, dan kita boleh mendoakannya. Kita mau seperti Daud, ya, ketika kita jatuh dalam dosa, kita mau tetap, ya, kembali pada Tuhan, ya, seperti Daud kembali lagi, ya. Karena Daud, ya, bukanlah seorang pengkhianat Tuhan, ya, ia justru, ya, terus kembali pada Tuhan, ya, sehingga dia tetap dikenang, ya, oleh setiap generasi sepanjang zaman, ya. Daud adalah seorang yang selalu memiliki harapan bahwa Tuhan melakukan hal-hal yang terbaik baginya. Dan seperti kita juga kadang-kadang tarik-menarik, ya, dengan kedagingan kita, ya, dengan dosa-dosa kita, jatuh bangun. Mungkin kita merasakan hidup kita juga seperti Daud, seperti roller coaster, ya, naik dan turun. Tetapi konsistensi Daud yaitu di dalam doa, ya. Paus Fransiskus pernah berbicara dalam audiensi dengan katekesinya mengenai Raja Daud ini juga, dan dia berkata, Daud yang kudus berdoa, ya. Daud yang berdosa berdoa, ya. Daud yang dianiaya berdoa, ya. Daud yang menjadi korban berdoa. Daud yang menjadi algojo, ya, membunuh saat itu, ya, saat membunuh Uria dan merebut Batsheba itu, ya, dia tetap, ya, berdoa kembali kepada Allah, ya. Dan Daud di sini mengajarkan kita, ya, untuk membiarkan semuanya, semua peristiwa, ya, yang terjadi di dalam kehidupan kita, untuk terus masuk di dalam doa, di dalam percakapan dengan Tuhan,
di dalam dialog dengan Tuhan, ya. Baik itu sukacita, ya, baik itu duka cita yang kita alami atau rasa bersalah, ya. Baik itu juga cinta yang sedang kita rasakan, ya, ataupun penderitaan, ya, persahabatan, ataupun mungkin penyakit, apapun yang kita alami, ya, itu bisa menjadi kata-kata yang kita ucapkan kepada Tuhan di dalam doa. Ya, karena Tuhan selalu siap mendengarkan kita, apapun, ya, keluh kesah kita, ya, tangisan kita, tetesan air mata kita, Tuhan mendengar, Tuhan tahu. Ya. Tuhan siap untuk memeluk, menerima kita kembali seperti Daud yang merasakan pengampunan Allah yang begitu besar yang dia rasakan. Kita juga mau terus dan tetap terus, ya, merasakan pengampunan, penerimaan Allah. Ya. Daud tahu tentang kesunyian, ya, tentang keheningan. Ya. Karena dia juga beberapa kali dia harus bersembunyi karena dia dikejar-kejar oleh Saul, ya, hendak dibunuh saat itu, ya. Dia mengalami saat itu juga seperti di dalam lembah kekelaman, ya. Tetapi di dalam keheningan, di dalam kesunyian, ya. Dan pada kenyataannya dia berkata bahwa dia tidak pernah sendirian, ya. Ada satu benang emas yang mengalir di sepanjang hidup Daud dan hendaknya juga di sepanjang kehidupan kita, dan benang emas itu adalah doa, ya, kekuatan doa. Dan karena doa itu menjadikan kita mulia, ya, doa mampu memastikan, ya, mengamankan hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu yang terpenting. Karena Tuhan adalah sahabat sejati, ya, kekasih hati, ya, kekasih jiwa kita, ya, di dalam perjalanan kehidupan kita, ya, bukan hanya perjalanan perziarahan hidup kita sampai ke hidup yang kekal. Bahkan di tengah-tengah tadi lembah kekelaman, kesengsaraan, kesulitan hidup. Dan Daud kita tahu adalah seorang penyair, ya, mempunyai jiwa penyair, ya. Dia mencintai musik, ya, tadi kecapi, ya, harpa, ya, dia bernyanyi, ya. Dan Daud, ya, memiliki harpa, ya, dan kecapi itu seperti teman, ya, yang menghibur jiwanya selama hari-hari panjang di dalam kesendiriannya. Ya, Daud bermain harpa, ya, menyanyi untuk Tuhan, bahkan, ya, lagu-lagu pujian tadi, Mazmur, ya, untuk mengungkapkan, ya, isi hatinya, ya, perasaannya, kegembiraan, sukacita, ya, pertobatan tadi, bahkan ratapan, ya. Dan juga dia menari, ya. Dan semuanya itu dia lakukan dengan sepenuh hati, ya, untuk menunjukkan rasa cintanya pada Tuhan, sang sahabat sejatinya. Dan kita tahu Raja Daud juga disebut juga seseorang yang berkenan di hati Tuhan, a man after God's own heart, ya. Di Kisah 13 22b sampai 23, ya. Kisah 13 22 Kisah 13 22b sampai 23 dikatakan, ya, tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku, dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Ya, kita Yesus, ya, kita sering dengar bahwa Yesus disebut juga putra Daud. Ya, Yesus anak Daud. Ya, kita tahu Daud adalah gembala dan Yesus adalah sang gembala yang baik. Ya, di Yohanes 10, ya, diuraikan begitu indah mengenai Yesus, ya, sang gembala yang baik, ya. Dan sebelumnya kita mau baca dulu terlebih dahulu Mazmur Daud, ya. Mungkin kita tidak bisa baca semua Mazmur Daud, ya, 150, ya. Kita selesai sampai kapan, tapi mungkin Mazmur yang paling terkenal, yang paling kita tahu, Mazmur 23. Ya, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ya. Mazmur Daud ke-23 saya akan bacakan, kita bacakan, ya, pelan-pelan, ya. Tuhan
adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya. Mazmur ini bisa didoakan juga ya setelah komuni ya, di gereja ortodoks, bahkan juga doa persiapan ya komuni, dan juga setelah komuni ya, doa ini juga sering digunakan, dan juga doa ketika mempersiapkan ya ketika dipanggil Tuhan juga, dan di setiap keadaan pun kita bisa mendoakan lagu ini ya, doa ini, doa Mazmur Daud ini, Tuhan adalah gembalaku ya. Sebenarnya ini ada 3 hal ya, diingatkan di sini mengenai sakramen lagi ya, sakramen inisiasi, yaitu sakramen baptis. Kita tahu ya, sakramen baptis adalah ketika di sini dikatakan Yesus, ia membimbing aku ke air yang tenang ya. Air melambangkan sakramen baptis ya. Ketika kita dibaptis, dibersihkan dari dosa asal, kita dijadikan, diangkat menjadi anak Allah ya, ahli waris kerajaan Allah ya, seperti domba yang digendong ya. Dan setelah itu melambangkan sakramen ekaristi ya. Engkau menyediakan hidangan bagiku ya. Prepare a table before me ya, hidangan bagiku ya, tubuh dan darah Kristus ya, roti dan anggur yang dirubah menjadi tubuh dan darah Kristus ya. Perjamuan di dunia ini dalam ekaristi ya, sakramen ekaristi, dan juga perjamuan di surga. Dan sakramen krisma di sini juga dikatakan mengurapi kepalaku dengan minyak ya. Dan di sini adalah perjalanan ya, perjalanan bukan hanya perjalanan tadi, perziarahan ya, bersama dengan Sang Gembala yang baik ya, sampai diam di rumah Tuhan sepanjang masa, karena itu adalah kerinduan kita ya, Yerusalem surgawi, perjamuan abadi bersama Tuhan di surga. Dan juga di awal Mazmur 23 ini juga dikatakan ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Karena ya, kita tahu kita adalah manusia yang penuh kedagingan. Kita seringkali merasa, aduh rasanya kurang ini, kurang itu. Ingin ini, ingin itu, banyak maunya ya. Tetapi di sini diyakinkan ya, kau takkan kekurangan. Ya, Allah memelihara hidupmu. Kita yang seringkali khawatir terus ya, cemas terus ya, takut terus ya, bagaimana besok misalnya ya. Bagaimana nanti minggu depan, tahun depan ya. Kesusahan sehari cukup sehari. Ya, Allah adalah Allah yang memelihara ya. Tuhan adalah gembala yang baik, engkau takkan berkekurangan ya. Diingatkan kembali. Dan setelah itu dibaringkan di padang rumput yang hijau ya. Kadang-kadang kita juga mengalami seperti mungkin hidup di padang gurun kehidupan ya, tetapi bersama dengan Sang Gembala ya, yang pasti akan menemukan padang rumput kembali untuk menyegarkan ya, bahkan nemui air hidup, yaitu di ekaristi kembali kita bersatu dengan Tuhan ya, tubuh dan darahnya ya, bersatu dengan Tuhan, air hidup yang menyegarkan jiwa, untuk menyegarkan perjalanan perziarahan hidup kita kembali untuk dilanjutkan ya, perjalanan bersama dengan Sang Gembala tadi ya. Bersama dengan Tuhan, padang gurun, kita menemukan lagi padang rumput ya, padang gurun, padang rumput ya, lanjut lagi. Dan juga saat lembah kekelaman ya, kita nggak takut bahaya, Tuhan beserta kita. Ada tongkat, ada gada yang menghibur. Saat kita sedih, saat kita menangis ya, Tuhan menghibur
Tuhan kekasih hati kita. Dia yang sangat lemah lembut, ya. Dia mengenal dombanya satu persatu dengan namanya, ya. Hilang satu dia tahu, kita tahu. Tuhan cari sampai ketemu, ya, menggendong, ya. Bahkan di Yohanes 10, ya, ayat 3 sampai 4 di situ dikatakan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing, ya, menurut namanya. Bahkan menuntunnya berjalan di depan mereka, ya. Di depan mereka. Ya, domba-domba itu mengikuti mereka karena mereka mengenal suaranya. Ya, kita mau mengenal, ya, suara Tuhan di dalam doa, ya. Kita lebih lagi mengenal suara Tuhan. Suara Sang Gembala kita yang baik, karena Dia juga adalah pintu, ya. Yesus berkata, ya, di Yohanes 10 juga di ayat yang ke-9 dikatakan, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat." Ya, Yesus adalah sang jalan, kebenaran, dan hidup. Dia yang menyelamatkan kita. Ya, Sang Gembala yang baik yang memberikan hidupnya, nyawanya untuk kita. Ya, di atas kayu salib. Ya, karena kasihnya, karena cintanya yang besar. Yang penting kita percaya pada Sang Gembala kita, andalan kita. Ya, kita melalui sakramen-sakramen gerejanya, ya, kekuatan untuk kita melangkah di dalam perziarahan hidup kita. Bahkan, ya, Yesaya 46 ayat 4 dikatakan, "Sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu." Ya, menggendong domba, menggendong kita juga, ya. "Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Ya, Yesus, Tuhan Yesus Sang Gembala yang baik, Dialah Sang Juru Selamat kita yang akan menyelamatkan kita, ya. Dan kebajikan, kemurahan yang akan mengikuti kita seumur hidup kita, ya. "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Ya, dikatakan di dalam bahasa Inggris, "and have it to the full." Hidup yang penuh bersama dengan Tuhan yang menjadi poros hidup kita penuh. Ya, bahkan berkelimpahan dengan tadi pialanya penuh melimpah karena penuh kebajikan, kemurahan, ya. The goodness, love, cinta, ya, kebajikan, kemurahan terus memenuhi hidup kita sampai piala kita melimpah sampai, ya, membanjir, ya. Bahkan bisa berbagi dengan orang-orang di sekitar kita, ya, keluarga kita, saudara-saudari kita, ya, komunitas kita. Bisa merasakan kasih Allah, kebaikan Allah. Ya. Ya, itu adalah Mazmur tadi 23, ya. Dan saat ini kita juga mau ada Santo Paulus, ya, The Apostle of Christ. Ada film, ya, mengenai Saint Paul, The Apostle of Christ. Ini bisa nonton di Netflix, ya. Film ini sangat bagus sekali, ya, sangat berkesan sekali. Ada Santo Lukas, ya, di situ ada Santo Paulus, ya. Dan yang adegan yang paling berkesan, ya, bagi saya itu adalah ketika Santo Lukas, ya, datang mengunjungi penjara, ya, penjara orang-orang Kristiani yang akan dimakan ini. Jadi penjara komunitas Kristiani yang ditangkap, ya, dan dikasih tahu bahwa besok akan ada games. Dan mereka semua teriak, ya, ketakutan, ya, karena games yang dimaksud di sini adalah mereka akan masuk ke Koloseum itu dan akan dikejar-kejar singa dan akan dimakan oleh singa. Jadi mereka semua teriak ketakutan, dan saat itu Lukas mengunjungi mereka, dan mereka, Santo Lukas, ya, mengumpul, "Ayo, ya, kumpul, ya, gather, kumpul di sini." Dan Santo Lukas, ya, memberikan peneguhan, memberikan kekuatan, ya, memberikan pengharapan. Dia mengatakan, ya, akan ada saat, ya, yang menyakitkan, ya, the pain itu akan ada saat yang menyakitkan, tetapi hanya sesaat. Dia katakan hanya sesaat, ya. Lalu kita akan berada di rumah Tuhan bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya, ya. Ya. Seperti tadi Mazmur 23, diam di rumah Tuhan sepanjang masa, ya, karena mereka semua sebentar lagi akan menjadi martir, ya. Dan
Lukas menambahkan hanya ada satu cara, ya, hanya ada satu cara. Ingat kata-kata Tuhan di atas kayu salib. Ya, saat dia berdoa, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya, kata-kata itu ya boleh menjadi doa kita. Ya, mengampuni orang yang bersalah, ya, pada kita karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan saat itu, ya, orang-orang Kristiani di penjara itu dan juga Santo Paulus mereka berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri, yaitu doa Bapa kami, ya. Bapa ampuni mereka karena, ya, Bapa ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni kesalahan orang yang bersalah pada kami, ya. Dan akhirnya besoknya ketika games itu ada, ya, pintu Kolosium itu dibuka, ya. Orang-orang Kristiani itu berjalan bukan dengan ketakutan, tetapi berjalan dengan gagah, bahkan dengan berlari, dengan menari, ya, menyongsong mahkota kemartiran, ya, berkat kekuatan dari doa, ya, seperti Daud tadi, kekuatan dari doa, ya. Dan juga kisah Santo Maximilianus Kolbe, ya, mungkin teman-teman juga ada filmnya juga, judulnya Two Crowns. Nah, ini ada di YouTube, ada, ya, Two Crowns ini bagaimana Santo Maximilianus Kolbe ketika dia masih kecil dia bermimpi, ya, Bunda Maria menawarkan dua mahkota, ya, yaitu mahkota yang merah kemartiran dan mahkota putih yaitu mahkota kesucian. Dan Maximilianus Kolbe mengambil, ya, kedua mahkota itu, ya. Dan Maximilianus Kolbe itu adalah seorang imam Fransiskan, ya, di Polandia, dan dia di camp Auschwitz di Polandia, ya. Dan ketika itu ada seorang bapak, ya, namanya Franciszek Gazownicek, ya. Dia itu mau dimasukkan ke ini, ya, mau bersama 10 orang itu mau masukin ke sel atau hunger bunker, ya, sel kematian itu. Dan akhirnya begitu namanya dipanggil, ya, bapak itu dia teriak karena dia punya istri, mempunyai anak-anak, dia ingat istrinya, dia ingat anak istriku, anak-anakku, ya. Dan saat itu Maximilianus Kolbe dia juga dengan berani, ya, menyongsong mahkota kemartiran, ya. Dia maju ke depan, dia mengatakan, biarlah saya yang menggantikan bapak ini, ya, saya adalah seorang imam Katolik. Dan akhirnya Maximilianus Kolbe bersama dengan 9 orang terhukum lainnya masuk ke dalam satu sel, ya, disebut juga sel hunger bunker, sel nomor 17, ya. Di situ ini Bapak Paus Fransiskus ketika mengunjungi Auschwitz, ya, di sana. Dan menurut kesaksian, ya, penjaga sel ini, ya, biasanya sel ini penuh dengan teriakan, ya, erangan, kutukan, ya, mungkin kata-kata yang wah, ya, teriak-teriak dan sebagainya. Tetapi ketika Maximilianus Kolbe, ya, Santo Maximilianus Kolbe ada di sana bersama dengan 9 orang terhukum lainnya, ya, sel itu berubah menjadi sel doa, ya, sel puji-pujian, ya, lagu-lagu pujian terdengar, ya, doa-doa. Dan juga bagaimana Santo Maximilianus Kolbe sangat berdevosi dengan Bunda Maria, berdoa rosario bersama, ya, dan juga himne pada Bunda Maria, ya. Dan di sini Bapak Paus Fransiskus berdoa, ya, di dalam keheningan dia berdoa di sini. Dan 2 minggu lamanya, ya, setelah 2 minggu mereka tuh tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, ya, dibiarkan kelaparan, kehausan, mati perlahan-lahan dan mati satu persatu. Dan ketika setelah 2 minggu sel itu dibuka, ya, bagaimana Santo Maximilianus menguatkan, ya, dan mempersiapkan mereka, ya, menuju Yerusalem abadi, ya, mempersiapkan hati mereka, jiwa mereka, ya, dengan doa, dengan nyanyian puji-pujian. Dan akhirnya Santo Maximilianus Kolbe terakhir dan dia belum meninggal ketika 2 minggu dibuka selnya, dan akhirnya disuntik oleh asam karbolik dan akhirnya meninggal dunia. Dan akhirnya diangkat menjadi santo, ya. Bagaimana dia menghidupi, ya, Yohanes 15, ya, ayat 11 sampai 14 mungkin kita baca, ya. Yohanes bab 15 ayat 11 sampai 14 dikatakan, ya, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh.
Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, dan Santo Maximus Kolbe menjadi sahabat Allah, ya, dengan menjadi santo, dengan memberikan hidupnya juga untuk nyawanya untuk ya, sahabat-sahabatnya, ya. Dia mengubah, ya, namanya tadi kebencian jadi cinta, ya, mengubah sel yang mematikan itu menjadi sel doa, menjadi sel yang penuh dengan oasis cinta, ya. Dan ketika itu dikanonisasi, ya, dikanonisasi bersama Paus Yohanes Paulus kedua, ya. Dan ketika proses kanonisasi bersama Santo Yohanes Paulus kedua, itu Bapak Franciszek Gazowiecki yang ia selamatkan, yang ia gantikan, ya, itu hadir, ya, hadir dan datang. Mungkin ada fotonya, ya. Nah, ini, ya, masih hidup, ya, ketika kanonisasi mungkin sekitar 40 tahun sesudahnya, ya. Ya, di Santo Petrus, ya, di Vatikan, ya. Dan satu lagi mungkin kita buka dari 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 8. 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai dengan 8. Ya, di sini kesaksian tentang anak Allah, ya. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, ya, di dalam surga, Bapa, Firman, ya, Firman yang menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri dan Roh Kudus, ya, Tritunggal Maha Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Roh dan air dan darah ini melambangkan juga sakramen, ya, air sakramen baptis, darah tubuh dan darah Kristus, roh sakramen krisma, ya, Roh Kudus, ya. Bagaimana sakramen-sakramen gereja ini, ya, menjadi sarana, ya, untuk dalam menjadi kekuatan, ya, untuk keselamatan, dalam perziarahan kita menuju, ya, sorga, ya, di mana Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya, Tritunggal Maha Kudus yang akan kita jumpai nanti, ya. Kita buka Yohanes 19 ayat 34 sampai 35. Yohanes 19 ayat 34 sampai dengan 35 dikatakan, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Ya. Dan orang yang melihat itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Ya, kita tahu Tuhan Yesus, ya, ditusuk lambungnya, ya, dengan tombak, ya, disebut juga ini tombaknya tombak suci, ya, yang mengalir darah dan air. Dan di bawahnya yaitu yang menusuknya adalah Longinus yang sekarang juga menjadi santo, ya, menjadi martir juga, Santo Longinus. Jadi ketika kepala pasukan prajurit Roma itu menikam lambung Yesus, saat itu dia matanya hampir buta, ya, dan dia disembuhkan ketika darah dan air itu mengenai matanya. Dan akhirnya dia meninggalkan keprajuritannya. Ya, dia akhirnya mengikuti para murid, ya, dan akhirnya para rasul tadi dia mengikuti, dan dia akhirnya menjadi rahib, menjadi biarawan di Kapadokia, ya, mungkin ada gambarnya, ya. Dan setelah itu dia ditangkap juga, ya, karena imannya, ya. Dan ketika dia mau menyambut juga mahkota kemartirannya, ya, giginya saat itu dicabut, ya, lidahnya dipotong, ya. Namun mujizat
dia masih dapat berbicara dengan jelas dan akhirnya kepalanya dipenggal, lalu darahnya mengenai mata gubernur yang buta karena roh jahat dari berhala-berhala, dan gubernur itu akhirnya mendapatkan penglihatannya kembali. Dan relikui Santo Longinus ini ada di gereja Santo Agustinus Roma, dan tombaknya, tombak sucinya disimpan di Basilika Santo Petrus. Ya. Dan mungkin saya akan sharing ya. Kalau mungkin saat-saat ini ya, mungkin saat-saat yang lalu terutama 2 tahun ya ke belakang kita mengalami pandemi sama-sama ya. Dan saat ini juga mungkin kita masih ya mempunyai Goliat-Goliat di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi raksasa besar di dalam kehidupan kita seperti Goliat. Kita mau menghadapinya seperti Raja Daud ya. Atau mungkin kita mengalami seperti ada dalam lembah kekelaman, atau mungkin seperti di dalam penjara tadi ya. Atau mengalami rasanya kesepian, kesunyian ya, ketakutan, kecemasan, masalah, kekhawatiran dan lain sebagainya ya. Tetapi kita mau ya mengalami itu semua, menjalani itu semua ya, perjalanan hidup kita ini bersama dengan Tuhan kita, sahabat kita ya. Kita ingat mungkin 2 tahun yang lalu ketika pandemi ya, masih ada misa online ya. Itu kita sangat bersyukur sekali ya. Bahkan ya saat ini kita lebih bersyukur lagi karena kita bisa misa offline lagi ya. Gereja sudah terbuka ya. Dan kalau mungkin dulu kita juga punya banyak waktu ya, ketika mungkin diisolasi di rumah ya, masih harus diem di rumah waktu itu, banyak waktu untuk berdoa. Tapi sekarang mungkin kita udah sibuk dengan aktivitas kita sehari-hari ya, pagi, siang, sore, rasanya aduh cepet banget, udah anak-anak bahkan sudah mulai sekolah ya. Tapi di tengah-tengah kesibukan ini kita masih mau ya menjadikan tadi benang emas kehidupan kita, yaitu doa. Kita masih mau ya menempatkan doa ya. Bahkan perayaan Ekaristi, karena itu menjadi kekuatan ya, menjadi sumber air hidup juga di dalam kehidupan kita. Atau mungkin kita juga mengalami namanya ya kehilangan orang yang dikasihi ya. Seperti ya 2 tahun yang lalu ya, saya juga mengalami ya kehilangan papa di tahun 2020, tetapi kembali sakramen yang menguatkan ya. Bagaimana mama cerita waktu itu sempat ya sebelum masuk rumah sakit, papa dan mama misa online ya. Waktu itu pertama kali ada misa online, misa bersama ya. Sakramen itu juga yang menguatkan. Dan Audi waktu itu masih jadi prodiakon ya, sempat ke Bandung, dan akhirnya ketika kremasi Audi juga bisa mendoakan papa. Itu juga ya kekuatan doa ya. Bahkan misa-misa ya, itu juga menjadi kekuatan ya, sehingga saat ini saya rasakan. Dan juga mungkin masalah usaha ya, atau mungkin ada yang di PHK ya karena pandemi ini ya. Dan juga kami juga rasakan ya bagaimana usaha kami di Cirebon ditutup ya, tapi Tuhan membuka jalan ya. Audi diberi kesempatan untuk membuka usaha di Jakarta ya, bersama dengan saudara-saudarinya ya, merintis bersama juga dengan Tuhan, penyertaan Tuhan ya. Walaupun kami harus berjauhan ya, hampir 2 tahun, rasanya juga itu bukan saat-saat yang mudah ya bagi Audi dan juga bagi kami sekeluarga waktu itu di Cirebon ya, LDR itu ya. Saat itu yang paling dirindukan adalah misa sama-sama ya, berempat gitu ya, komplit gitu ya, ke gereja sama-sama. Itu susah sekali ya, karena Audi juga datangnya Senin ya, sekelibet ya, Senin datang, Selasa pagi pulang ya. Bahkan kalau misalnya ada barang-barang yang mungkin rusak atau mungkin bocor ya, nanti tunggu Dedi 2 minggu lagi ya, 2 minggu lupa ya, akhirnya bulan depan ya. Wah ya begitu, dan masih banyak lagi ya. Dan juga ketika misa offline dibuka waktu itu juga ya, itu ngajak anak yang sudah ya, remaja yang sudah terbiasa misa online, misa offline, waduh ya, akhirnya gantian ya. Ya udah, minggu ini sama Hoven, minggu depan sama Mary ya, nanti pulang kita bisa makan sama-sama dan sebagainya. Tapi terakhir mereka mau ya, puji Tuhan kami bertiga, dan sekarang kami boleh berkumpul kembali di Jakarta. Tuhan kumpulkan kami kembali untuk bisa misa, mengikuti sakramen bersama-sama. Itu juga menjadi kekuatan. Dan ketika mau pindah ke Jakarta, waduh nih, nanti ada kebiasaan-kebiasaan baru, ada nanti rutinitas baru, bisa nggak ya? Dan
ada ya waktu itu keraguan, ketakutan, tetapi saya diingatkan ketika perayaan Ekaristi juga, ya, engkau tetap merasakan berada di rumah saat engkau melihat Ekaristi, melihat tabernakel, ya. Saat memandang tabernakel itu yang menjadi kekuatan, merasakan di rumah, ya, di rumah Tuhan, feel at home, ya, ketika berada di depan tabernakel, ya, di dalam Ekaristi, ya. Dan ketika kalau di Cirebon bisa tiap pagi ya sambil berjemur ya, sambil olahraga melihat Gunung Ciremai ya. Bagus ya gunung ya. Wah, nanti di Jakarta lihat apa ya Tuhan ya, aku pikir ya. Terus saya pandang langit ya, di situ ada biru ya, langit yang biru, awan yang putih ya. Ketika melihat ke atas itu seperti melihat jubah Bunda Maria yang biru dan putih ya. Dan di situ diingatkan bahwa Bunda Maria menyertai di bawah kolong langit ini, seperti di bawah mantel dari Bunda Maria yang biru dan putih. Jadi dimanapun ditempatkan, dimanapun ya, Tuhan pasti menyertai, Bunda Maria menyertai, ya, itu yang menjadi kekuatan. Dan ketika saat-saat ya sedih ya, saat-saat saya membutuhkan pertolongan ya, waktu itu ya ada suara ya, ada lagu yang keluar dari hati saya, dan itu pasti saya yakin karena itu bukan saya ya, pasti bersama dengan Roh Kudus yang menyertai ya. Suatu saya nggak bisa apa-apa, saya cuma bisa tolong, Tuhan tolong ya. Jadi Jesus please help me ya, Lord please help me. Jadi ada nada yang keluar Jesus please help me, Lord please help me. Itu saja diulang-ulang ketika menangis, ketika Tuhan tolong saya nggak bisa, cuma Jesus please help me, Lord please help me. Lalu saya rindu untuk mengumplitkannya menjadi sebuah lagu. Lalu saya bilang, saya Inggrisnya juga pas-pasan ya, nanti ayatnya bagaimana nih ya. Lalu saya ingat Mazmur Daud ya, Mazmur Daud yang begitu indah. Saya buka Alkitab bahasa Inggris dan saya cari ya, Mazmur 86. Itu ada doa minta pertolongan. Dan ayatnya ya pakai dari Mazmur Daud, Mazmur 86. Dan ketika waktu itu juga nyetir kendaraan sendiri ya, waktu itu saya mungkin sudah lama ya nggak pujian penyembahan, gak nyanyi, gak ada kerinduan gitu ya. Dan di situ ada juga lagu yang kata-kata yang diulang ya, sepotong ya, I will sing a new song for you, I will sing a new song for you. Itu saja. Dan saya juga rindu untuk membuatnya menjadi satu lagu full ya, kembali Tuhan ya. Inggrisku pas-pasan pakai apa ya, lalu diingatkan lagi pada Mazmur ya. Ada Mazmur 40 ayat 4, Mazmur 96 dan Mazmur 98 tentang menyanyikan lagu baru untuk Tuhan. Ya. Dan satu lagi juga ada Mazmur ya, ketika waktu itu di pantai ya, liburan ya. Senang sekali, udah lama nggak liburan ya. Akhirnya ke pantai waktu itu Pangandaran ya. Di situ rasanya seperti ingin menari ya. Dan ada juga yang mengatakan, I will dance to you Lord, I will dance with you Lord, I will dance in you Lord. Aku rindu untuk menari, aku rindu menari untukmu ya, menuju Engkau Tuhan, menari bersamamu dan menari di dalammu. Dan ayatnya diambil dari Mazmur 30 11 dan 12, ayat 11 dan 12. Dan saat itu juga ya, ketika lagi di rumah tuh ada apa namanya, kayak apa, piano elektronik itu ya. Dan di situ saya dulu belajarnya cuma organ, yang belajarnya nggak selesai, nggak tamat gitu ya. Jadi gimana ya, tapi pengen sekali belajar musik. Saya juga minta di Audi apa sih, kunci-kunci yang sederhana, bagaimana caranya nyanyi juga sambil main piano ya. Jadi paling cuma satu tangan yang main gitu ya. Dan saya senang sekali, Yesus seperti itu juga menemani saya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan ketika sibuk-sibuk pindahan, Audi datang, ya apa namanya, speakernya mau dibawa ke Jakarta. Waduh, kalau speakernya dibawa berarti pianonya nggak ada suaranya ya. Wah, gimana ya. Nah,
Lalu di situ saya lihat, saya senang sekali ukulele gitu ya. Tapi saya nggak bisa main ukulele. Dan ukulelenya diem terus di situ. Saya pikir, ya Tuhan mengingatkan bahwa ini saatnya untuk pakai ukulele. Tapi nggak bisa Tuhan, gimana ya? Gimana kunci-kuncinya dan yang lainnya. Akhirnya saya mulai ya belajar melalui YouTube ya. Dan puji Tuhan ya, ukulele ini ya akhirnya bisa dimainkan walaupun dengan kunci-kunci yang sederhana, hanya 4 kunci yang saya bisa. Tetapi nanti kita akan nyanyi sama-sama, kita akan memuji, menyembah Tuhan sama-sama dalam doa. Namun sebelumnya saya mau menyanyikan lagu tadi ya, Mazmur 30 ayat 11 sampai 12 yang isinya mazmurnya berbunyi, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu. Dan jangan berdiam diri, Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Mazmur 30 ayat 11 sampai 12. You turn my wailing into dancing. You remove my sackcloth and clothe me with joy. My heart may sing to you and not be silent. Oh Lord my God, I will give you thanks forever. I will dance to you, Lord. I will dance with you, Lord. I will dance in you, Lord. I will dance to you, Lord. I will dance with you, Lord. I will dance in you, Lord. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Kita mau serahkan apa yang menjadi pergumulan kehidupan kita, apa yang menjadi Goliat di dalam kehidupan kita. Kita mau serahkan semuanya ke dalam Tuhan. Sang sahabat sejati kita, sang andalan kita, sang kekasih hati kita. Dia Allah, dia Tuhan, sang gembala yang baik, yang sangat mencintai, menyayangi setiap domba-dombanya. Dia mengenal nama kita satu persatu. Dia memanggil kita, dia mengurapi kita. Dia menyertai kita dalam perjalanan kehidupan kita dengan sakramen-sakramen. Dan dia menyertai kita sampai akhir hidup kita, sampai kita diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Bapa, ampuni kami yang seringkali takut, cemas, dan khawatir di dalam mengarungi perziarahan hidup kami. Kami mau Tuhan, mau senantiasa melangkah bersamamu, berharap dan percaya, dan hanya mengasihi-Mu, Allah yang paling mengasihi kami. Jangan takut, jangan bimbang, Yesus menyertai-Mu. Berharaplah, percayalah, Dia selalu mengasihi-Mu. Melangkahlah bersama Dia. Jangan gentar, jangan ragu, sebab Dia sertamu sepanjang jalan, sepanjang hidup. Dia sertamu, Dia Allahmu yang
Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Ku tak takut, ku tak bimbang, Yesus menyertaiku, pengharapanku, andalanku, Kau selalu mengasihiku. Ku melangkah bersamamu, ku tak gentar, ku tak ragu, sebab Kau sertaku. Sepanjang jalan, sepanjang hidup, Kau sertaku. Kau Allahku yang setia. Seperti Ibu Maria nih, semua orang terbang. Kekasih hatiku, Kau tinggal dalamku, ku tinggal dalam-Mu, ku sembah hati Yesus yang Maha Kudus, kini dan selama-lamanya. Amin. Aku mencintaimu, kekasih hatiku, Kau tinggal dalamku, ku tinggal dalam-Mu, ku sembah hati Yesus yang Maha Kudus, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan, terima kasih ya Bapa, untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam perjalanan hidup kami. Kami mau melangkah dengan tidak khawatir, dengan tidak takut, dengan tidak cemas. Karena Kau tuntun dengan Sang Gembala yang baik, yang akan berjalan selalu bersama dengan kami, di depan kami. Bahkan menggendong kami, mencari kami ketika kami jatuh, ketika kami jauh. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah hidup kami boleh senantiasa menjadi pujian, kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah hidup kami boleh senantiasa menjadi pujian, penyembahan bagi-Mu ya Bapa. Pakai kami, bimbing kami yang telah Kau panggil, telah Kau utus, Kau urapi, agar kami boleh melangkah bersama-Mu Tuhan. Memuji dan menyembah dan menjadikan doa menjadi benang emas di dalam kehidupan kami. Seperti Raja Daud, kami mau melangkah bersama-Mu Tuhan, menuju dan bersama juga Sang Gembala yang baik, yakni Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, maaf ini kalau permainannya mungkin sedikit fals. Terima kasih. Tuhan memberkati semua. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala sejenak. Tuhan, kami bersyukur karena telah mendengarkan firman-Mu mengenai Daud melalui Ibu Francisca Febrianti. Tuhan, kami mau berdoa secara khusus. Semoga kami, apa yang kami dengar, apa yang kami peroleh, akan menjadi buah yang indah bagi hidup kami. Tanamkan itu dalam hati kami. Ingatkan kami ketika kami susah, bahwa apa yang disampaikan menjadi kekuatan, bahwa dalam keadaan apapun kami harus senantiasa terus berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Saat kami melakukan kesalahan pun, bukan menjauh tapi kami berdoa,
meminta ketenangan, meminta kedamaian. Semoga Tuhan mengampuni kami. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Karena melalui firman ini kami disadarkan banyak hal. Berdoa bukan hanya saat untuk kami memohon sesuatu. Di saat kami crash, jatuh pun kami harus tetap berdoa pada Tuhan. Tidak boleh meninggalkan Tuhan dalam segala segi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, itu sangat amat berharga untuk menjalani hidup ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Cika. Tuhan, urapi ia, berkati ia dan keluarganya, suaminya, anak-anaknya, orang tuanya, saudara-saudaranya, teman-temannya, semuanya. Tuhan, pakai dia secara luar biasa. Berikan hikmat-Mu padanya. Pakai dia, taruh dia di tempat-tempat di mana iman banyak orang akan tumbuh. Pengenalan akan Yesus akan lebih tersebar lagi melalui dia. Biar Tuhan Yesus makin besar, beliau yang makin kecil. Biar nama-Mu yang selalu akan dimuliakan, bukan namanya. Tuhan, berkati ia dan pekerjaannya, apapun yang dia lakukan di Jakarta, kehidupannya, Tuhan sertai hari lepas hari. Jangan tinggalkan dia sebab ia putri yang mengasihi-Mu. Bunda Maria, doakanlah Ibu Cika selalu. Semua doa ini kami satukan dengan perantara Kristus pengantara kami. Amin. Bapak Ibu, saudara, kita akan memberikan persembahan. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan Tuhan dalam hidupku, atas semua kebahagiaan maupun penderitaan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Mari kita katakan sama-sama. Untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Bapak Ibu, kita sampai di penghujung persekutuan doa. Namun sebelum masuk ke pengumuman, ini ada kabar baik disampaikan bahwa hari ini ada yang berulang tahun. Betul ya Tante Sani? Dokter Suwanta, betul ya? Aduh, istrinya yang cantik ada di belakang tersenyum. Ya, Dokter Suwanta, happy birthday, panjang umur, sehat selalu. Bapak Ibu mungkin yang mau menyampaikan bisa japri ke beliau, yang bergabung juga di dalam grup Alkitab bersama saya dan Dokter Suwanta, boleh WA juga. Mari kita tundukkan kepala untuk mendoakan Om Sawata sebagai hadiah beliau ya. Hadiah yang terindah adalah doa ya Tante ya, betul ya. Tidak ada hadiah yang lebih indah selain didoakan yang baik ya Tante. Amin ya Tante, Tante juga yang sehat-sehat. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Bapak, kami bersyukur atas kelahiran Om Suwanta ke dunia ini. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah memelihara beliau dari beliau dalam kandungan ibunya sampai beliau
beranjak dewasa. Terima kasih atas pemeliharaanmu di dalam hidup beliau. Terima kasih karena Tuhan telah memakai beliau untuk membantu banyak orang. Terima kasih Tuhan juga telah memakai istrinya untuk membantu banyak orang. Tuhan, terima kasih atas keberadaan Om Suwanta di tempat ini, di tempat Tuhan tempatkan dia berkarya sebagai seorang ahli kesehatan. Tuhan pakai Om Suwanta lebih lagi. Berkati tangannya, berkati pikirannya, berkati setiap bagian dari dirinya. Semoga banyak jiwa bisa ia selamatkan lebih lagi. Beri ia kesehatan Tuhan. Jika Engkau berkenan, beri umur yang panjang agar ia bisa Kau pakai lebih lagi. Berkati juga pernikahannya dengan Tante Sani. Semoga langgeng sampai maut memisahkan. Semoga cinta mereka terus bertambah dari hari lepas hari. Semoga itu tidak terpatahkan oleh apapun juga. Bapa, berilah ia rezeki. Berkati ia terus Bapa di sepanjang jalannya. Jagalah ia terhadap segala yang jahat. Kami serahkan semua doa ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Bunda Maria, doakanlah Dr. Suwanta selalu. Semua doa ini kami satukan dalam nama Tuhan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, kita masuk pengumuman ya. Ya, disampaikan di layar ya Bapak Ibu. Ya, silakan. Dilihat dulu itu pengumumannya. Iya, sama-sama Tante. Sudah? Atau masih pengumuman? Sudah selesai? Baik. Bapak Ibu, sebelum kita pulang, kembali kita berdoa lagi. Tadi seperti Ibu Cika bilang, dalam segala hal berdoalah. Jadi kita berdoa lagi Bapak Ibu, ya. Kita tundukkan kepala sejenak. Bapak, terima kasih banyak karena kami boleh mengalami persekutuan doa pada malam hari ini. Semoga kami tidak pulang dengan tangan hampa, namun ada sesuatu yang bisa kami ambil pada hari ini. Bapak yang baik, sebentar lagi kami yang ada di tempat ini di gereja di ruang Matius mau pulang. Kiranya Bapak menyertai kami dan perjalanan agar bisa bertemu lagi dengan orang-orang yang kami kasihi. Dan kami berdoa untuk yang ada di Zoom bersama keluarga tercintanya. Tuhan berkati mereka, meski mereka tidak datang, kiranya kasih karunia-Mu tetap mereka bisa rasakan sama seperti kami yang ada di tempat ini. Semoga suatu saat nanti bila waktunya tiba, Tuhan akan kembali memanggil mereka datang lagi ke tempat ini, menggerakkan hatinya, membukakan jalannya sehingga waktunya bisa ada untuk menghadiri persekutuan doa pada malam hari ini. Mungkin yang belum datang pun kami mendoakan mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan sertai, Tuhan berkati, jagalah hidup mereka Bapa. Semua doa ini kami satukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini kembali sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan untuk hidup yang Tuhan beri, untuk semua hal baik maupun buruk yang Tuhan yang boleh kami alami. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi dari hatimu yang paling dalam. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih
Yesusku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Bapak Ibu. Hati-hati di jalan. God bless you. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan berkati. Terima kasih ya. Lagu pertama saya salah. Mohon maafkan.